Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rehan Muhammad Iqbal Ramadan. Saya dari UPT BPTD kelas 2 Sumatera Selatan yang sedang melaksanakan pelatihan dasar CPNS gelombang 5 angkatan ke-33 kelompok 1 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan Kementerian Perhubungan tahun 2025. Di sini saya izin untuk memaparkan materi yang telah saya dapat dari proses pembelajaran MOOC dan juga distance learning. Mohon izin untuk menampilkan paparan dari saya. Saya izin untuk menyampaikan mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Untuk atau sebelum masuk ke manajemen ASN itu perlu kita ketahui mengenai ASN itu sendiri. Apa sih ASN? ASN yang memiliki kepanjangan aparatur sipil negara merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Ini saya ambil dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Kemudian dari pengertian tersebut kita bisa masuk kepada manajemen ASN. Manajemen ASN sendiri adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan berlaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi kunci atau kata kunci dari manajemen ASN sendiri adalah mencetak ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, beretika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Seperti gambar yang tertera di paling bawah slide. Selanjutnya, jika mengulik lagi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, ASN sendiri terbagi menjadi dua, dua, yakni yang pertama ada PNS atau pegawai negeri sipil dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. PNS sendiri adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN serta tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Kemudian untuk P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan atau menduduki jabatan pemerintahan. Selanjutnya adalah tugas dan fungsi ASN. Ada tiga fungsi utama ASN yakni pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan juga perekat pemersatu bangsa. Dalam melaksanakan fungsi pertama, pelaksana kebijakan publik, ASN mempunyai tugas yakni melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian fungsi yang kedua, pelayan publik memberikan tugas pada ASN untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Jadi harus totalitas untuk memberikan pelayanan publik ini. Dan fungsi yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. ASN dengan fungsi tersebut memiliki tugas yakni mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada hak ASN dalam modul yang kami dapat di MOC terdapat hak ASN yakni hak PNS dan P3K di antaranya gaji, tunjangan perlindungan, pengembangan kompetensi dan cuti. Terdapat perbedaan yakni jaminan pensiun dan hari tua yang tidak didapatkan oleh P3K. Tapi pada modul tersebut masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sedangkan telah ada undang-undang terbaru tentang ASN yakni Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023. Yakni di situ diatur bahwa jaminan hari tua juga ada bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K juga mendapatkan hak untuk jaminan pensiun dan hari tua. Selanjutnya sistem merit. Sistem merit sendiri adalah penyelenggaraan sistem manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi.
Apa sih prinsip meritokrasi itu? Prinsip meritokrasi adalah prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kebutuhan khusus lainnya. Sistem merit ini bermanfaat baik bagi organisasi itu sendiri maupun bagi pegawainya. Bagi organisasi, sistem merit ini bermanfaat untuk mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, juga dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Kemudian em, instansi pemerintah itu dapat mendapat pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misi dari organisasi tersebut atau instansi tersebut. Dan manfaat sistem merit ini bagi pegawai yakni satu, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai, kemudian memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Selanjutnya adalah Smart ASN. Smart ASN ini adalah konsep yang merujuk pada ASN yang memiliki kompetensi, kinerja, dan profesionalisme tinggi sehingga mampu beradaptasi dan responsif terhadap perubahan serta pencapaian tujuan organisasi. Smart ASN juga bisa diartikan sebagai sistem digital yang memudahkan pengelolaan dan pelayanan kepada ASN seperti sistem informasi kepegawaian terintegrasi. Jadi, Smart ASN ini sendiri memiliki prinsip dasar smart adalah pendekatan dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawai ASN dan efisiensinya pada pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Ada 5 dari prinsip dasar Smart ASN ini. Yang pertama adalah pengelolaan data dan informasi yang efektif. Kemudian ada peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Yang ketiga ada pengembangan kompetensi pegawai. Yang keempat monitoring kinerja dan evaluasi yang akurat. Yang kelima adalah penerapan strategi yang terintegrasi. Kemudian dari Smart ASN ini ada yang namanya literasi digital. Literasi digital sendiri adalah kemampuan menggunakan teknologi digital dan internet secara efektif dan efisien untuk mencari, mengevaluasi, menggunakan berbagai informasi, serta menggunakan informasi yang telah didapatkan tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Ada 4 aspek dalam literasi digital. Yang pertama adalah digital skill. Digital skills ini berbicara tentang kecakapan dalam memahami teknologi informasi dan komunikasi. Ada 4 indikator dalam pilar digital skill ini, yakni yang pertama adalah pengetahuan dasar tentang lanskap digital, internet, dan dunia maya. Indikator kedua adalah pengetahuan dasar mengenai mesin pencarian informasi, cara menggunakannya, dan cara pemilihan data. Indikator ketiga adalah pengetahuan dasar mengenai aplikasi percakapan dan media sosial. Indikator keempat adalah pengetahuan dasar mengenai aplikasi dompet digital, loka pasar atau marketplace, dan transaksi digital. Kemudian masuk pada aspek kedua yakni digital culture. Digital culture merupakan pilar literasi digital mengenai kemampuan untuk membangun wawasan kebangsaan ketika berinteraksi di ruang digital. Pilar ini menekankan bahwa Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan nilai-nilai yang harus dijadikan sebagai landasan kecakapan digital. Kemudian ada digital etik atau etika digital. Aspek ini fokus membahas etika ketika kita menggunakan teknologi digital. Digital etik dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri berpikir rasional dan mengutamakan etika berinternet sesuai namanya. Indikator digital atau digital etik ini eh, supaya kita semua mampu memahami dan menerapkan etika ketika berkehidupan digital. Dan yang terakhir, aspek terakhir adalah digital safety. Digital safety merupakan kemampuan seorang untuk menyadari dan meningkatkan perlindungan keamanan dan untuk menjaga diri supaya kita tidak terserang dari ancaman-ancaman dari pihak lain lewat media digital ini. Dan untuk kesimpulan dari presentasi ini adalah manajemen ASN yang baik adalah kunci untuk mewujudkan smart ASN. Jadi manajemen yang baik itu adalah kuncinya untuk mewujudkan smart ASN yang merupakan tujuan dari transformasi birokrasi Indonesia. Dengan menerapkan manajemen ASN yang efektif dan baik dan mengembangkan kompetensi ASN yang sesuai dengan prinsip-prinsip smart ASN, pemerintah Indonesia tentu dapat menciptakan birokrasi yang lebih profesional, efisien, dan berdaya saing. Terima kasih atas perhatiannya. Tugas agenda 3 pelatihan dasar gelombang 5 angkatan 33 kelompok 1 tahun 2025. Saya Royhan Muhammad Iqbal Ramadan dari PTD kelas 2 Sumatera Selatan. Mohon izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.